teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Khail Gofar dari SMP Negeri 1 Marga Asih. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tantangan literasi Lex Sambedas tahun 2025 di bulan November, yaitu kegiatan Unjuk Kabisa. Dengan kegiatan yang saya akan lakukan adalah kegiatan reportase. FYI teman-teman, saya merupakan ketua dari Jurnalis SNEMA atau Jurnalis SMP Negeri 1 Marga Asih, di mana saya akan melakukan kegiatan yang sudah biasa, sudah role saya, di mana saya akan melakukan reportase dan akan unjuk kabisa dengan reporter. Apa sih bedanya reporter dan reportase? Reportase adalah kegiatannya yang dimana kita akan mengumpulkan, mencari fakta dalam suatu peristiwa, sedangkan reporter adalah yang membeberkannya dengan melalui berbagai media. Oke teman-teman, kegiatan reportase yang akan saya lakukan adalah kegiatan yang atau peristiwa yang baru-baru ini atau sedang viral di SMP Negeri 1 Marga Asih, yaitu berhubungan dengan pelantikan calon anggota baru Paskibra tahun 2025 di SMP Negeri 1 Marga Asih, yaitu Eskul Paskibra Satya Abinaya. Maka dari itu teman-teman, simak videonya sampai lanjut karena videonya akan terpisah. Ini hanya sebagai pembuka ya teman-teman. Sekian, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SNEMA, perkenalkan saya Muhammad Khail Gofar, sedang berada di SMP Negeri 1 Marga Asih, di mana saat ini sedang berlangsungnya acara pelantikan anggota baru Paskibra tahun 2025. Peserta sudah memadati area sekolah, sudah mulai pukul 6 pagi, di mana saat ini sedang berlangsungnya acara apel pagi. Sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan dengan tertib dan juga hikmat. Keselamatan dan kepadamu pula kembali keselamatan. Karenanya berilah kami. Sobat SNEMA, di sini telah dilangsungkannya apel pagi, di mana tadi saat apel pagi masih diwakilkan oleh salah satu alumni karena pelatih berhalangan hadir. Lalu saat ini telah diambil alih oleh pembina selaku pembina, yaitu Ibu Dwi. Bu Dwi menyampaikan bahwa calon anggota baru Eskul Paskibra tahun 2025 diharapkan menganggap pelantikan ini sebagai seremonial penting selaku menanamkan jiwa tanggung jawab dan juga kedisiplinan. Bu Dwi juga menyampaikan bahwa diharapkan para calon anggota fokus dalam melaksanakan kegiatan ini. Setelah apel selesai, kegiatan selanjutnya adalah lari pagi dan juga senam, di mana lagu yang dinyanyikan cukup meriah sehingga para peserta bisa rileks, santai, memanaskan badan, menghangatkan kondisi tubuh untuk lebih bugar di kegiatan selanjutnya. Karena kegiatan masih sangat panjang, bisa kita lihat semarak dari instruksi juga. Para peserta mengikuti instruksi yang ada di depan, sangat meriah sekali. Di acara ketiga ini yaitu game kebersamaan, di mana para calon anggota Paskibra melakukan game yaitu estafet sarung untuk melatih kebersamaan, kekompakan, komunikasi yang mana dibutuhkan di saat nanti sudah terima dan menjalani lomba-lomba. Gerak samurai terlihat dari sudut lapangan sangat meriah. Sobat SNEMA, sebenarnya kegiatan pelantikan Eskul Paskibra ini masih berlangsung cukup lama, namun
kegiatan pemberian vitamin serta pos to pos tidak bisa kita liput karena ada satu dan lain hal. Jadi peliputan kali ini hanya berfokus sampai dengan kegiatan game dan akan dilanjut ketika sudah evaluasi. Sobat Sinema, kembali lagi dengan saya Muhammad Kelgofar selaku reporter Anda. Di sini kami sudah bersama salah satu petinggi Eskul Paskibra. Halo Kak, perkenalkan saya Muhammad Kelgofar dari Eskul Jurnalis Esnema. Di sini kami akan memberikan sedikit pertanyaan. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Pertama-tama, sebutkan nama kakak dan sebagai apa kakak di Eskul Paskibra. Ya, perkenalkan nama saya Joseph Kardiman. Saya dari kelas 9D dan jabatan saya di Paskibra sebagai Wakil Ketua Paskibra. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama kita coba flexing sedikit ya. Sebagai bentuk penghargaan untuk kelas 9 juga yang mungkin udah mau lulus, coba sebutkan penghargaan tertinggi yang pernah kalian capai. Pendapatan tertinggi itu kita mencapai di Madya 1. Itu Madya 1 tuh bisa dibilang 7 besar lah dari sejauh barat. Oh, sejauh barat ya? Berarti cukup besar. Oh, udah bukan cukup tapi besar, sangat besar. Okay. Menjadi sebuah penghargaan juga bagi Eskul Paskibra. Yang kedua, apa tanggung jawab utama panitia kelas 9 dalam kegiatan pelantikan tahun ini yang berjalan dengan cukup baik? Apa sih tanggung jawab utamanya? Ya, jadi untuk angkatan kelas 9 sebenarnya di sini berperan sebagai tamu. Tetapi kami sadar juga potensi kelas 8 sebagai panitia juga sepertinya masih kurang. Jadi kita mencoba untuk mengkoordinasi kelas 8 apakah kinerjanya sudah baik. Kita membantu juga kekurangan-kekurangan kelas 8. Kita juga membantu menyusun bagaimana acara yang sedang berlangsung dan disusun oleh kelas 8 itu sendiri. Kami hanya membantu untuk menyempurnakan dan meluruskan. Oke, berarti cuma sebagai bentuk backup ya? Backup. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana sistem koordinasi yang diterapkan panitia kelas 9 dengan pembina dan panitia kelas 8? Jadi koordinasi seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk koordinasi sih kita banyak sih ya untuk koordinasi. Cuman salah satunya ya mungkin kita lebih sering komunikasi sama pembina, sama pelatih, sama panitia juga, dan sama purna-purna juga, karena purna-purna juga datang bukan hanya sebagai tamu tetapi juga sebagai backup juga sebenarnya. Dan kita saling berkomunikasi satu sama lain agar tidak ada miskomunikasi satu sama lain juga, agar acaranya berjalan sesuai yang kita inginkan dan sesuai rundown. Oke, berarti komunikasi itu sangat penting ya? Betul. Komunikasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana panitia kelas 9 mengawasi jalannya kegiatan di lapangan? Kita lebih ke melihat progres panitia kelas 8 sih, kayak kalau misalkan seksi konsumsi apakah berjalan atau tidak, seksi keamanan apakah berjalan atau tidak, dan juga korlap, koordinator lapangan apakah berjalan atau tidak. Dan kita juga lihat rundown-nya apakah berjalan sesuai waktu, apakah tepat waktu atau tidak. Jadi kita mencoba untuk mengkoordinasi dan meminimalisir waktu yang ada. Oke, berarti cukup, kalau bisa dibilang sekali lagi backup atau pemantau dong ya? Untuk meluruskan adanya kesalahan kita bisa luruskan sebagai kelas 9. Pertanyaan terakhir, apakah Anda selaku pemantau memiliki pesan dan harapan untuk anggota Paskibra tahun 2025 yang baru? Ya, karena saya juga masa jabatan saya juga ingin selesai bentar beberapa bulan lagi. Jadi ya mungkin saya hanya bisa berharap untuk adik-adik saya, mau itu kelas 8, kelas 7 juga, saya harap mereka semua bisa menjadi lebih baik dari saya, dari angkatan saya ataupun dari angkatan kelas 8. Saya minta dan saya ingin mereka bisa lebih menjaga citra Paskibra yang kita bangun dari dulu. Kita hanya ingin untuk menjaga apa yang kita sudah jaga dari dulu selama 2 tahun kurang ini. Dan ya kita pengen mereka bisa melebihi kita dalam hal prestasi maupun keorganisasian. Oh iya, pastinya lebih bagus, lebih cermat lagi dalam mengikuti lomba lebih sering. Oke. Terima kasih Kang. Ya, terima kasih atas wawancara. Oke sobat Esnema, itu dia tadi hasil wawancara bersama
Kang Joseph selaku wakil dari Eskul Paskibra. Terima kasih, wawancara ini sudah selesai. Keterimanya mereka sebagai anggota Paskibra tahun 2025. Di sini mereka mereda karena hujan cukup besar. Hal ini menandakan bahwa Paskibra bukan sekedar eskul baris berbaris, tapi juga menunjukkan sikap solidaritas, sikap survival bertahan hidup, bagaimana caranya mengajarkan kedisiplinan, kepemimpinan itu sangat dibutuhkan di eskul Paskibra ini. Saya lihat sekarang sedang meneduh yang dipimpin oleh Kang Geri selaku pelatih. Oke, sobat Esnema, di sini karena kegiatan pelantikan eskul Paskibra sudah selesai, maka saya selaku reporter Muhammad Khail Gofar pamit undur diri. Salam sobat Esnema. Oke teman-teman, itu dia hasil video reportase saya. Saya juga melakukan wawancara selain melakukan reportase, di mana saya membeberkan beberapa pertanyaan terhadap narasumber kita, yaitu Wakil Ketua Eskul Paskibra Satya Abinaya. Dan ini juga merupakan diperkirakan tantangan terakhir saya, dan ini video terakhir saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti journey dari awal Januari sampai November ini. Kebetulan saya sudah 2 tahun dalam mengikuti tantangan literasi Leksamedas, dan saya tidak akan mengikutinya lagi karena saya akan lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu SMA. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti. Mohon maaf bila ada salah dari saya, entah kata ataupun tutur bicara, mohon dimaafkan. Sekian, saya Muhammad Khail Gofar selaku reporter sekaligus anggota tantangan literasi Leksamedas tahun 2025 pamit undur diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.